Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di sebelah gua udah ada Acer Predator Triton 500 SE. Ini adalah keluaran terbaru pastinya dari Acer Predator dan punya desain yang sangat berbeda. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, disclaimer dulu ya, kalau Predator Triton 500 SE yang ada di gua ini produknya adalah engineering sample. Jadi untuk di video kali ini gua emang nggak masukin banyak pengujian ataupun benchmark dikarenakan masih banyaknya bug di bagian hardware-nya atau di bagian firmware-nya. Jadi bisa dibilang ini bukan full review lah, tapi semacam preview atau overview aja. Jadi kalau gitu langsung aja kita bahas Predator Triton 500 SE ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Oke, jadi seri Predator kelihatannya udah agak lama ya, nggak ganti desain yang bener-bener fresh. Dan kali ini seri Triton 500 muncul dengan tampilan yang jauh banget dari karakter Predator yang kelihatan sangar, bulky dengan hitam kebiruannya. Kali ini tampilan Predator jauh lebih simple, lebih clean, dan tampilannya ini malah lebih deket ke seri konsep D yang juga dikeluarkan oleh Acer. Logo Predator cuma nongol kecil aja di pojokan, terus di bawah layar juga bukan tulisan, tapi logo Predator yang ukurannya juga kecil. Material body ini full metal dan kayaknya tebel banget ini bahannya. Kalau diketok dikit aja berasa kalau ini nggak tipis. Untuk hinge ini bisa dibuka 180 derajat. Kayaknya seri Triton tuh emang bisa 180 derajat ya dari seri sebelumnya kalau nggak salah. Nah, karena bahan full metal yang tebel ini juga, kayaknya bikin bobot laptopnya agak lumayan nih. Dan emang ukuran laptop ini nggak kecil juga sih. Ini ukurannya 16 inch. Dimensinya sih lumayan, ada di 35,8 x 26,23 x 1,99 cm dengan berat 2,4 kg. Emang ketebalannya sangat oke ya, cuma beratnya emang perlu dikompromikan. Gue pribadi sih masih bisa ngewajarin karena bahannya dan ini bukan laptop 15 inch ke bawah. Di bagian keyboard dan touchpadnya, di sini ukuran huruf itu agak ngecil ya sedikit meski ada jarak-jaraknya. Gua rasa masih bisa digedein dikit karena space masih banyak mengingat ini nggak ada numpad juga. Tapi travel distance-nya dalam, bagus, dan nggak lembek. Touchpadnya juga nggak lebar, tapi kliknya lembut banget. Di sini juga ada sensor fingerprint, jadi berasa emang kayak gabungan antara konsep D dan Predator. Di bagian I/O lengkapnya beneran lengkap ya. SD card reader juga ada di laptop ini. Dan karena dia pakai Intel Core generasi 11, Thunderbolt 4 juga udah tersedia. Cuma, port ukuran besar kelihatannya masih dominan di sebelah kanan. Harusnya lebih ideal kalau dominan di sebelah kiri. Untuk layar, dia ini udah gue sebutin tadi 16 inch, rasionya lagi-lagi 16:10, tren laptop 2021 kelihatannya ya. Ada yang 2K 165Hz kayak gini, ada juga yang 240Hz. Kalau nggak salah, yang 240Hz itu adalah Full HD. Panelnya IPS, 3 ms response time, akurasi warna udah 100% DCI-P3. Spesifikasi untuk Triton 500 ini gue bisa bilang udah termasuk mentok kanan, bahkan mentok kanan banget. CPU-nya Intel Core i9 11900H, GPU-nya GeForce RTX 3080 laptop 8GB, RAM 32GB DDR4 3200 MHz dual channel, NVMe PCIe Gen 4 SSD 2TB dengan RAID 0. Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, SD webcam, abis itu ada Windows 10 juga. Mungkin seharusnya kalau misalkan udah dijual retail, harusnya mungkin bisa aja ada bundling juga dengan Office Home Student, dikarenakan ini adalah produk engineering sample, jadi ya hanya sebegitu aja. Dan untuk produk retailnya juga kalau nggak salah Acer udah konfirmasi kalau yang akan dihadirkan adalah versi Core i7 11800H. Cuma ya sebenarnya Core i7 11800H dan Core i9 11900H itu performance-nya nggak beda jauh kok. Opsi upgrade di laptop ini juga sebenarnya tersedia, tapi mengingat spesifikasinya udah mentok banget, storage-nya udah gede banget, RAM-nya udah gede banget, gua rasa kayaknya penggunanya juga kecil kemungkinan untuk upgrade lagi untuk bagian RAM-nya ataupun storage-nya. Itu sebabnya di sini Predator juga nggak memberikan akses yang mudah. Posisi motherboard dibalik, jadi akan sulit kalau mau upgrade sendiri. Berhubung ini adalah produk engineering sample, jadi gua nggak masukin banyak pengujian ataupun benchmark ya di video kali ini, dikarenakan memang masih banyak bug di bagian hardware-nya dan di bagian firmware-nya. Jadi clock speed-nya itu pas gua tes memang masih naik turun banget. Temperaturnya juga masih agak ngaco. Jadi kita tunggu aja produk yang bener-bener retail dari Acer. Siapa tahu nanti gue bisa pinjem lagi dan gue bisa bahas tuntas untuk performance-nya. Nah, maka dari itu paling gue kasih beberapa aja yang menarik dari segi performance dan fitur ya. Di luar benchmark CPU, GPU, dan juga game. Pertama yang menurut gue sangat-sangat menarik adalah SSD-nya. Ngelihat speed NVMe Gen 4 dengan controller yang terbaru aja itu udah ngebikin kaget karena bisa 7GB per second. Tapi di laptop ini
gua makin kaget. NVMe Gen 4-nya ditambah Red 0 ini menjadikan kecepatan SSD dari Triton 500 SE mencapai angka 11 GB per second. Sejauh ini adalah SSD terkencang yang pernah gua lihat di laptop. Abis itu ada Predator Sense. Pilihan mode atau profile tuning power performance emang udah biasa. Tapi di Predator Sense kali ini, untuk Triton 500 SE, mode turbo nggak cuma geser power limit jadi mentok, tapi GPU juga akan ikut di overclock. Lalu pada tab gear ini kita bisa milih nih mau pakai discrete GPU only atau enggak. Kalau enggak, Optimus akan aktif, jadi semisal kalian lagi pakai baterai doang, kalian bisa manfaatin Intel Iris Xe grafiknya biar baterai lebih irit, tapi masih tetap bisa diajak editing. Sejauh ini juga tes yang gua lakuin yang nggak mengalami kendala sama sekali itu justru ada di Adobe Premiere. Seenggaknya ini cukup ngeliatin lah bagaimana kemampuannya paling enggak untuk editing. Tentunya kalau playback ini akan lancar-lancar aja mengingat GPU-nya adalah RTX 3080. Tapi di sini gue coba cek menggunakan baterai dengan iGPU-nya. Hasilnya tetap lancar dan sangat baik karena di sini udah ada Intel Iris Xe juga. Ekspor di sini sangat kenceng. Berdasarkan project test gua, ekspor ke 4K selesai dalam waktu 1 menit 15 detik aja. Sementara kalau Full HD udah di bawah 1 menit. Itu untuk project 4K berdurasi 2 menit 29 detik. Nah selebihnya nanti mungkin gua akan coba tanya dan kontak lagi untuk Acer Predator Triton 500 SE kalau misalkan produk retailnya udah ada. Karena jujur aja gue sangat tertarik dengan Triton 500 SE ini, tapi sayang banget gue belum bisa tes lebih jauh lagi. Yang pasti Acer Indonesia udah mengkonfirmasi kalau Triton 500 SE akan dibanderol dengan harga Rp43.999.000, jadi udah pasti bakalan masuk Indonesia. Ya itu emang harga yang tinggi, tapi kalau dihitung-hitung NVMe SSD-nya aja kalau beli sendiri, NVMe Gen 4 itu 2TB kalian bisa keluarin kocek 7 atau 8 juta tuh. Belum GPU-nya, CPU-nya, layarnya, RAM-nya, dan lain sebagainya. Dan begitulah Triton 500 SE. Gue sangat tertarik karena banyak banget perubahan yang dikeluarkan oleh Acer Predator kali ini untuk seri Tritonnya. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.